Dion Marks belum juga dapat Garuda Calling sejak jadi WNI 2 bulan lalu. Bikin deg-degan, pelatih Venezia sebut Jay Itzes dan kolega hadapi laga hidup dan mati akhir pekan ini. Nova Arianto sayangkan peluang emas Mirza Firjatullah. Tak sabar tugas di Timnas Indonesia, Tom Hey ingin cepat sampai ke Jakarta bulan Juni. Profil 3 calon, pemain naturalisasi berdarah Jerman. Vietnam kaget Timnas Indonesia U17, kalahkan Korea Selatan di Dion Marks belum juga dapat Garuda Calling. Sejak jadi WNI 2 bulan lalu, Gerald Vandenberg bisa mengetesnya di Timnas U23 Indonesia. Bek tengah yang sudah resmi jadi WNI, Dion Marks mengaku ingin cepat dipanggil Patrick Kluivert untuk bisa membela Timnas Indonesia. Dion Marks harus menunggu lebih lama untuk bisa menerima panggilan Timnas Indonesia pertamanya sejak jadi WNI pada 7 Februari 2025 lalu. Ia disumpah bareng oleh Romeni yang sudah langsung mendapat panggilan Timnas Indonesia dan langsung mencetak 2 gol dan 2 caps pertamanya. Berbeda 180 derajat dengan Ole, Dion sampai sekarang belum juga mendapat Garuda Calling. Awalnya memang Dion Marks diproyeksikan akan bisa membela Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025 pada Februari 2025. Tapi karena pendaftaran sudah tutup, Timnas U20 Indonesia tidak memasukkan nama Dion Marks ke skuad mereka. Dion mengalihkan fokus ke klubnya saat ini, Top Os. Kerja keras pemain 19 tahun itu pun akhirnya terbayar karena mendapat debut profesionalnya saat melawan AZ Alkmaar Dragula di Avas Training Complex, We The Warmer. Sejak usia 8 tahun, saya telah bekerja untuk momen ini, ujar Dion Marks mengomentari debutnya di Eerste Divisie, kasta kedua Belanda, dilansir dari Brabants Dagblad. Akhirnya saat itu tiba. Saya masih berbicara dengan orang tua saya tentang ini pada hari Minggu. Mereka selalu mengantar saya kemana-mana, selalu datang menonton pertandingan saya. Ini benar-benar momen yang luar biasa bagi saya, keluarga saya, dan teman-teman saya. Tambahnya, Dion Marks tak kuasa menahan keinginannya untuk segera bisa membela Timnas Indonesia. Dengan adanya momen debu ini, ia berharap menarik perhatian Patrick Kluivert dan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya belum berbicara dengan Patrick Kluivert. Semoga itu bisa terjadi, ujar Dion Marks. Tapi mungkin dengan debut profesional saya ini, saya bisa menarik perhatian mereka. Tambahnya, alih-alih cepat-cepat dipanggil ke Timnas Indonesia, Dion Marks lebih realistis untuk dijajal ke Timnas U33 Indonesia karena usianya. Baru-baru ini, PSSI seolah memberi sinyal akan membentuk Timnas U23 Indonesia yang baru untuk mengarungi kualifikasi Piala Asia U23 2024 dan SEA Games 2025. Erick Thohir baru saja BMU Gerald Vandenberg dan sang manajer Sumarji. Bertemu dengan pelatih kepala Timnas U23, Gerald Vandenberg dan Ketua Badan Tim Nasional BTN, Kombes Pol Bapak Sumarji tentang program untuk pembinaan pemain Timnas Indonesia, kata Erick pada akhir Maret 2025. Kami sepakat untuk kontinuitas program harus berjalan di Timnas Indonesia, mulai dari level U19, lalu U20, U32 dan senior, tidak terpisah sehingga jenjang talenta pemain bisa dilakukan. Kami akan mencari talenta-talenta pemain terbaik asal Indonesia mulai dari usia muda untuk masa depan Timnas Indonesia. Tambahnya, Gerald Vandenberg bisa menjajal kemampuan Dion Marks lebih dulu di Timnas U23 Indonesia dalam waktu dekat. Bikin deg-degan, pelatih Venezia sebut Jay Itzes dan kolega hadapi laga hidup dan mati akhir pekan ini. Venezia akan menjalani laga yang sangat krusial akhir pekan ini. Jay Itzes dan kawan-kawan akan bertandang ke markas Lecce dalam lanjutan Serie A. Pertandingan antara Venezia melawan Lecce itu akan digelar di Stadio Comunale Via del Mare, Minggu, 6 April 2025 petang. Pelatih Leoni Alati
Eusebio Di Francesco berbicara mengenai laga itu. Eusebio Di Francesco menyebut laga antara Lecce melawan Venezia itu sangat penting untuk timnya, terutama dalam upaya mereka untuk lepas dari zona degradasi. Pertandingan melawan Lecce tidak akan menjadi pertandingan terbaik dalam hidup kami, akan menjadi kesalahan besar jika berpikir seperti itu, ujar Eusebio Di Francesco di situs resmi Venezia. Lebih tepat mengatakan, itu akan menjadi pertandingan pertama dari rangkaian pertandingan penting. Kami telah mempersiapkannya dengan kecerdasan dan keseimbangan, mengetahui akan banyak pertandingan dalam pertandingan dari perspektif psikologis. Lanjutnya, Venezia kini masih menduduki posisi ke-19 klasemen sementara Serie A. Mereka masih belum lepas dari zona degradasi. Satu masalah krusial yang saat ini dimiliki Venezia. Mereka cukup sulit untuk menciptakan gol. Sejauh ini, tim asuhan Eusebio Di Francesco itu baru mencetak 23 gol dari 30 laga. Kami harus melalui 8 pertandingan berikutnya untuk mencapai tujuan akhir kami, dan untuk melakukannya kami membutuhkan gol dari tim, gol sebagai kolektif, ujar sang pelatih. Kami harus mampu menemukan gol sebagai sebuah kelompok. Dalam pertandingan langsung pertama kami memainkan permainan yang hebat dan pantas mendapatkan lebih, tetapi mari kita lupakan masa lalu, jelas Di Francesco. Lebih lanjut, Eusebio Di Francesco menyebut tim asuhannya harus bermain dengan hati-hati saat bertandang ke markas Lecce. Meski juga bersaing di papan bawah, tim tersebut bisa menimbulkan bahaya untuk Jay Itzes dan kawan-kawan. Kami perlu menghadapi Lecce dengan permainan yang seimbang, sepenuhnya menyadari apa yang akan kami usulkan, ujarnya. Ada banyak dinamika dalam pertandingan dan setiap pemain penting. Pada saat tertentu, peluang dapat muncul untuk salah satu dari pemain kami dan pemain kami semua harus siap untuk berkontribusi pada permainan. Tim ini berkembang dalam hal ini, dalam hal kedewasaan, dan semua orang tahu mereka dapat membuat perbedaan bahkan dalam 5 menit, tegas Di Francesco. Nova Arianto sayangkan peluang emas Mirza Firjatullah. Tidak jadi, gol untuk Timnas U17 Indonesia. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto menyayangkan peluang emas dari Mirza Firjatullah yang gagal dimaksimalkan dengan baik untuk mencetak gol ke gawang Korea Selatan. Padahal kata Nova Arianto, peluang pemain Persik Kediri itu untuk menjebol gawang Korea Selatan sangat besar. Selama permainan, Korea Selatan benar-benar mengurung Timnas U17 Indonesia. Umpan 1-2 dan tendangan keras hingga mendapatkan banyak peluang emas dilakukan oleh Korea Selatan. Namun, tidak ada satu gol pun yang tercipta. Berbeda dengan Timnas U17 Indonesia yang hanya mengandalkan serangan balik cepat. Peluang emas pertama pun datang dari Mirza Firjatullah. Mendapatkan umpan terobosan dari rekannya, Mirza Firjatullah berlari cepat menusuk ke kotak penalti Korea Selatan. Mirza Firjatullah tinggal berhadapan dengan kiper Korea Selatan. Pemain bernomor punggung 9 itu terlihat bingung untuk memaksimalkan peluang. Hingga akhirnya bola berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Korea Selatan. Untung saja dalam laga itu Dewi Fortuna masih mendukung Timnas U17 Indonesia. Skuad Garuda Asia sukses menang dengan skor 1-0 atas Korea Selatan pada laga perdana grup C Piala Asia U17 2025 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah. Gol Timnas U17 Indonesia dicetak oleh Evandra Florasta pada akhir babak kedua melalui tendangan penalti. Yang pasti sangat menyayangkan itu. Seharusnya Mirza Firjatullah bisa memanfaatkan itu menjadi sebuah gol. Tapi semua di sepak bola bisa terjadi. Saya berharap dia bisa belajar dari situasi tersebut, kata Nova Arianto. Lanjut Nova Arianto, evaluasi bukan hanya untuk Mirza Firjatullah. Para pemain Timnas U17 Indonesia harus juga belajar dari laga melawan Korea Selatan. Semua kesalahan harus segera diperbaiki jelang lawan Yaman. Dijadwalkan, Timnas U17 Indonesia akan melawan Yaman pada laga kedua grup C Piala Asia U17 2025 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium. Nova Arianto bertekad Timnas U17 Indonesia bisa menang lawan Yaman. Meski begitu, ini akan jadi laga sulit karena Yaman juga menang 2-0 atas Afghanistan
pada laga pertama Grup C Piala Asia U17 2025 di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah. Yang pasti, kami akan melakukan evaluasi bukan hanya untuk Mirza Firjatullah saja. Pastinya, secara keseluruhan kami akan evaluasi ke pemain untuk lebih fokus lagi, kata Nova Arianto. Tak sabar tugas di Timnas Indonesia, Tom Hye ingin cepat sampai ke Jakarta bulan Juni. Tom Hye berjanji akan cepat terbang ke Jakarta pada bulan Juni nanti. Indonesia akan bertanding melawan Cina pada 5 Juni nanti pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selanjutnya, skuad Garuda akan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni. Dua tersebut menentukan nasib Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Tom Hye menjelaskan bahwa pada bulan Juni nanti, mereka memiliki jadwal yang lebih baik. Pada FIFA Matchday bulan Maret ini, semua pemain dihadapkan pada jadwal yang padat. Dia juga sudah merencanakan untuk tiba di Jakarta lebih cepat. Hal tersebut juga sudah dilakukan saat bertandang ke Australia. Ada perbedaan yang lebih besar antara jeda internasional terakhir dengan yang ini, bulan Juni. Sekarang lagi di bulan Juni kami bermain lagi dan mungkin setelah musim berakhir, saya pikir ada kemungkinan untuk pergi ke Jakarta sedikit lebih awal ke Indonesia. Hanya untuk menyesuaikan diri sedikit lagi, punya waktu lebih banyak, jadi itu bagus, kata Tom Hye. Pemain asal Almer City ini menambahkan, saat ini chemistry di Timnas Indonesia cukup baik. Sebelumnya ada 4 pemain dan staf pelatihan baru yang merapat. Menurutnya, mereka sudah mulai menyatu setelah 2 laga terakhir melawan Australia dan Bahrain. Menurut saya, tetap menjaga chemistry juga menurut saya jika Anda menunjukkannya. Kalau melihat pertandingan terakhir misalnya, tidak hanya para pemain, siapa yang menjadi starter, tapi jika melihat keseluruhan tim. Semua pemain yang masuk, menurutku itu menunjukkan bahwa kita benar-benar satu tim. Lanjutnya, Hye menambahkan, dia hanya ingin lebih menikmati waktu saat berada di Jakarta nanti. Ini juga membuatnya tidak terburu-buru saat latihan timnas sudah dimulai. Sebelumnya, mereka hanya memiliki waktu yang pendek dan ini kurang maksimal untuk beradaptasi dengan cuaca dan lingkungan. Tapi senang rasanya punya lebih banyak waktu karena biasanya hanya punya waktu beberapa hari. Ya satu sama lain untuk mempersiapkan pertandingan dan menyenangkan bisa punya lebih banyak waktu bersama. Tutupnya. Profil 3 calon, pemain naturalisasi berdarah Jerman, Laurin Ulrich, Reno Munz, dan Ethan Koller. Gelombang minat pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia terus mengalir. Setelah suksesnya skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini 3 pemain muda keturunan Jerman Indonesia dikabarkan siap dinaturalisasi dan membela Merah Putih. Mereka adalah Laurin Ulrich, Reno Munz, dan Ethan Koller. 3 pemain yang masih berusia 19 sampai 20 tahun, bermain di klub-klub Jerman dan dianggap punya potensi besar untuk memperkuat lini tengah serta pertahanan Indonesia. Ketiganya menjadi sorotan karena selain memiliki darah Indonesia, mereka juga tampil di lingkungan kompetitif sepak bola Eropa, khususnya Jerman yang dikenal sebagai salah satu negara penghasil talenta terbaik di dunia. Berikut profil singkat ketiga pemain tersebut. 1. Laurin Ulrich, gelandang masa depan VfB Stuttgart. Laurin Ulrich adalah gelandang muda kelahiran 31 Januari 2005 di Heidenheim an der Brenz, Jerman. Saat ini, ia bermain untuk VfB Stuttgart dan juga skuad cadangan Stuttgart 2. Di klubnya, Ulrich mengenakan nomor punggung 36 untuk tim utama dan 10 untuk tim kedua. Meski belum banyak informasi soal garis keturunan Indonesianya, kabarnya ia memiliki darah Indonesia dari pihak keluarga. Dengan usia baru menginjak 20 tahun, Laurin dianggap sebagai gelandang menjanjikan yang sudah akrab dengan atmosfer Bundesliga. 2. Reno Munz, bek lahir di Jakarta.
Nama Reno Moons mungkin belum banyak dikenal publik Indonesia, namun dia sebenarnya lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Kini, ia tercatat sebagai pemain SPVJG Greuther Fürth dan juga memperkuat tim keduanya, Greuther Fürth II. Dengan tinggi 1,88 meter, Moons memiliki keunggulan fisik yang mumpuni untuk mengisi posisi bek tengah. Ia juga memiliki paspor Jerman dan pernah tercatat bermain di berbagai level usia dalam sistem sepak bola Jerman. Fakta bahwa Reno lahir di Indonesia menjadi modal kuat untuk proses naturalisasi, apalagi usianya masih sangat muda dan potensial untuk berkembang bersama skuad Garuda. 3. Ethan Kohler, darah Bali, bermain di Jerman. Berbeda dari dua nama lainnya, Ethan Kohler lahir dan besar di Amerika Serikat. Pemain kelahiran 20 Mei 2005 ini kini memperkuat Werder Bremen II, tim cadangan dari klub legendaris Bundesliga. Meski berpaspor Amerika, Ethan memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya yang berasal dari Bali. Posisi naturalnya adalah bek tengah dan ia memiliki postur 1,83 meter. Sebelum merumput di Jerman, Ethan sempat bermain di Auckland Roots SC, sebuah klub profesional di Amerika Serikat. Kohler termasuk salah satu pemain diaspora yang menunjukkan ketertarikan besar membela Indonesia. Dengan pengalaman di sepak bola Amerika dan Jerman, dia berpotensi menambah kedalaman di lini belakang timnas U33 atau bahkan senior. Masuknya nama-nama seperti Laurin, Reno, dan Ethan ke dalam radar PSSI mempertegas strategi regenerasi yang sedang dijalankan. Ketiganya bukan hanya muda dan berbakat, tetapi juga terbiasa dengan sepak bola Eropa yang menuntut kualitas tinggi. Jika proses naturalisasi berjalan lancar dan sesuai regulasi, ketiganya bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang Patrick Kluivert atau pelatih timnas berikutnya dalam membentuk skuad yang tangguh untuk ajang-ajang internasional, termasuk SEA Games, Piala Asia, hingga kualifikasi Piala Dunia. Menarik untuk dinantikan, apakah mereka benar-benar akan memilih merah putih sebagai warna kebanggaan mereka di level internasional. Yang pasti, magnet timnas Indonesia kini makin kuat di mata para pemain diaspora. Vietnam kaget timnas Indonesia U17, kalahkan Korea Selatan di Piala Asia U17. Timnas U17 Indonesia menciptakan gempa besar di ajang Asia dengan mengalahkan timnas U17 Korea di babak perpanjangan waktu. Begitu judul artikel yang dibuat oleh Soha. Sebelum laga, tidak ada yang menyangka timnas Indonesia U17 mampu mengalahkan tim tangguh Korea Selatan U17 yang notabene finalis Piala Asia U17 edisi 2023. Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Sebelum laga pembuka grup C Piala AFC U17 2025, Indonesia U17 dinilai jauh lebih rendah dibanding Korea, kandidat kuat juara, tulis Soha. Namun, kejutan besar terjadi di Arab Saudi. Sebagai tim yang tidak diunggulkan, Indonesia U17 bermain sangat percaya diri melawan pemain Korea yang lebih kuat dari segi kekuatan fisik, dan teknik individu. Sambungnya, berdasarkan statistik di situs resmi AFC, Timnas Indonesia U17 mencatatkan 32% penguasaan bola berbanding 68% milik tim muda Taeguk Warriors. Meski penguasaan bola kurang, Timnas Indonesia U17 berhasil dengan taktik bertahannya menetralisir banyak serangan dari pemain Korea. Sepanjang babak pertama, Korea sama sekali tidak berdaya mencari celah untuk mencetak gol, ulas Soha. Babak kedua masih berlangsung ketat. Korea U17 terus menekan untuk mencari gol. Sementara itu, Indonesia U17 bertahan dengan gaya permainan bertahan dan menyerang balik. Pada hari yang penuh dengan pertahanan yang sangat baik, para pemain Indonesia berhasil menjaga gawangnya tetap utuh setelah 90 menit pertandingan resmi. Kedua tim memasuki menit tambahan dengan situasi permainan yang tidak dapat diprediksi. Lanjutnya, kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U17 kini bercokol di posisi kedua grup C Piala Asia U17 dengan nilai 3. Di sisi lain, Korea Selatan U17 menempati urutan ketiga dengan 0 poin.
Torehan itu pun membikin Garuda Muda menjaga asa lolos ke perempat final Piala Asia U17, sekaligus mengamankan satu tempat pada putaran final Piala Dunia U17. Tim Merah Putih membutuhkan minimal 3 poin tambahan dari 2 pertandingan terakhir demi bisa finish di peringkat 2 besar grup C dan melenggang ke fase knockout. Kevin Dix dan Maarten Paes mengapresiasi kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Korsel di Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 mengawali perjalanan di Piala Asia U17 2025 dengan manis. Kemenangan bersejarah dan mengesankan berhasil diraih pasukan Nova Arianto pada laga perdana babak penyisihan grup. Timnas Indonesia U17 sukses membungkam Korea Selatan U17 lewat aksi Evandra Florasta. Meski mendapat gempuran bertubi-tubi dari Korsel U17 sejak awal permainan, Timnas Indonesia tak kalah semangat dan melakukan serangan balik. Rupanya, kemenangan bersejarah tersebut ikut mengundang perhatian 2 pemain Timnas Indonesia senior yang berstatus diaspora. Ya, Kevin Dix dan Maarten Paes ikut memberikan apresiasi sesaat setelah kemenangan skuad Garuda Muda atas Korea Selatan. Dalam postingan informasi hasil akhir kemenangan Timnas Indonesia U17 1-0 atas Korea Selatan U17 oleh akun Instagram @timnasindonesia, Kevin Dix dan Maarten Paes ikut berkunjung di kolom komentar. Akun kedua pemain itu mengirimkan emoji atau simbol grafis yang digunakan untuk menyampaikan perasaan atau ekspresi. Kevin Dix mengirimkan emoji bergambar tepuk tangan atau ekspresi aplaus. Sementara Maarten Paes mengirimkan 4 emoji api berkobar. Sontak unggahannya mendapat respons dari netizen yang ikut dalam merayakan kemenangan fantastis Timnas Indonesia U17. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto merasa bangga dengan anak asuhnya. Persiapan panjang yang sudah dilakukan, termasuk pelatihan di Dubai, Uni Emirat Arab, selama 3 pekan terakhir berbuah manis di pertandingan pertama. Saya sangat bangga atas perjuangan tanpa henti para pemain, hasil yang sangat diharapkan dan menjadi penyemangat agar kami fokus ke laga selanjutnya, ujar Nova Arianto. Perjalanan masih panjang, kami berharap terus mendapat dukungan dan doa dari semua pecinta Timnas Indonesia, lanjutnya. Berkat kemenangan tersebut, Timnas Indonesia U17 kini berada di posisi kedua grup C dengan nilai 3. Peringkat pertama diduduki Yaman yang mengalahkan Afghanistan 2-0. Torehan itu pun membuat tim Garuda Asia menjaga asa lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Putu Panji DKK membutuhkan 4 poin tambahan untuk melenggang ke fase gugur. Sementara di sisi lain, hasil ini juga membuat Timnas Indonesia U17 semakin membuka Media Vietnam tulis Timnas Indonesia U17 berpeluang lolos ke Piala Dunia usai bungkam Korsel di Piala Asia U17. Media asal Vietnam, Soha kembali mengulas penampilan tim nasional sepak bola Indonesia, khususnya kiprah Timnas Indonesia U17 di pentas Piala Asia U17 yang baru saja bikin heboh. Timnas Indonesia U17 berhasil menggasak tim kuat Korea Selatan 1-0 pada laga perdana grup C Piala Asia U17 2025 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sports Seat. Soha memuat artikel menarik pada hari ini. Dengan judul kemenangan mengejutkan atas Korea Selatan, tim Indonesia menginjakkan 1 kaki ke putaran final Piala Dunia U17. Pujian dari media tersebut diberikan kepada Matthew Baker dan kawan-kawan atas permainan yang cerdik dalam memanfaatkan situasi. Kondisi yang dimaksud adalah status tim yang tak diunggulkan dan kalah dalam penguasaan bola maupun peluang di depan gawang saat pertandingan. Nyatanya, meski minim ball possession maupun kesempatan mencetak gol, Timnas Indonesia U17 bisa membunuh tim raksasa Korsel dengan 1 gol di penghujung pertandingan. Timnas Indonesia U17 menciptakan gempa dahsyat di turnamen Asia dengan mengalahkan tim U17 Korea Selatan di babak perpanjangan waktu. Sebagai tim yang tidak diunggulkan, Indonesia U17 bermain sangat percaya diri melawan pemain Korea yang lebih kuat dari segi kekuatan fisik dan teknik individu.
tulis Soha. Meski kurang menguasai bola, Indonesia U17 berhasil dengan taktik bertahannya menetralisir banyak serangan dari pemain Korea. Sepanjang babak pertama, Korea Selatan sama sekali tidak berdaya mencari celah untuk mencetak gol ke gawang Indonesia. Lanjut narasi dalam pemberitaannya. Soha menyoroti strategi serangan balik dan memanfaatkan hilangnya konsentrasi lawan menjadi kunci kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Korsel kali ini. Paling kentara terlihat pada permainan di babak kedua. Timnas Indonesia U17 dinilai tampil dengan gaya permainan bertahan dan menyerang balik. Lini belakang yang digawangi Muhammad Al-Ghazani, Fabio Azkairawan, Daniel Alfredo, Matthew Baker, I Putu Panji berhasil membuat lawan kesulitan. Mereka bermain dengan pertahanan yang sangat baik setidaknya hingga 90 menit. Sampai akhirnya memanfaatkan momentum dengan sebuah pelanggaran di kotak penalti lawan. Lanjut tulisan Soha. Dengan kemenangan yang mengejutkan, Indonesia U17 berhasil menghancurkan lawan terberatnya. Tim muda Nusantara itu berpeluang besar untuk melaju dengan keunggulan besar sebelum menghadapi Afghanistan dan Yaman. Mengharukan momen Rizky Ridho berangkatkan umrah orang tua dan keluarga. Sebuah momen yang penuh haru dan kebahagiaan terpancar dari bek tangguh Timnas Indonesia dan Persija Jakarta, Rizky Ridho. Di tengah kesibukannya membela negara dan klub, pemain muda berbakat ini menunjukkan bakti dan cintanya kepada keluarga dengan memberangkatkan umrah kedua orang tua beserta anggota keluarga lainnya. Kabar baik ini sontak menyebar luas di media sosial dan kalangan penggemar sepak bola tanah air. Video yang memperlihatkan momen haru dibagikan melalui akun Instagram Zona Footballit @ZonaFootballit. Dalam video berdurasi singkat tersebut, Rizky Ridho saling berpelukan dengan orang tuanya serta keluarganya. Tangis haru terpancar dari ibu dan ayahnya. Rizky Ridho juga membagikan momen bahagia ini melalui akun Instagram pribadinya. Rizky Ridho, yang dikenal dengan kepribadiannya yang santun dan pekerja keras, memang selalu menempatkan keluarga sebagai prioritas utama. Keberhasilannya di dunia sepak bola tidak membuatnya lupa akan dukungan dan doa restu dari orang-orang terkasih. Mampu mewujudkan impian orang tua untuk menunaikan ibadah umrah tentu menjadi kebahagiaan tersendiri baginya. Momen ini bukan hanya sekadar perjalanan ibadah, tetapi juga menjadi wujud nyata dari rasa syukur dan bakti seorang anak kepada orang tuanya. Kerja keras dan dedikasi Rizky Ridho di lapangan hijau kini berbuah manis, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kebahagiaan keluarganya. Banyak penggemar turut berbahagia dan memberikan apresiasi atas tindakan Rizky Ridho tidak hanya menjadi idola di lapangan hijau, tetapi juga panutan dalam hal menghormati dan membahagiakan orang tua. Start buruk juara ASEAN Cup U16 2024 Indonesia, Timnas U17 Australia kecewa diimbangi Vietnam. Laga derby AFF antara Australia melawan Vietnam di Piala Asia U17 2025 berakhir imbang 1-1 Jumat 4 April 2025 malam. Tim Kanguru merupakan jawara Asia Tenggara mengingat statusnya sebagai juara ASEAN Cup U16 2024. Australia menjadi juara di Stadion Manahan Surakarta usai mengalahkan Thailand via adu penalti pada laga final. Adapun Vietnam hanya finish sebagai peringkat 4 lantaran kalah telak 0-5 dari Indonesia pada laga perebutan tempat ketiga. Siapa sangka, pertemuan antara juara versus peringkat 4 Asia Tenggara berakhir dengan hasil imbang di level Asia. Top skorer Piala AFF U16 edisi tersebut, Quinn McNichol, membuka skor untuk Australia pada menit ke-41. Pemain Brisbane Roar itu melepas tembakan dari luar kotak penalti yang membuat kiper Vietnam mematung. Sayangnya sebuah kelengahan lini belakang Socceroos pada menit ke-49 membuat Hoang Trong Duy Kang mencetak gol dari sudut sempit. 1-1. Australia sempat mendapatkan hadiah penalti, tetapi gagal memanfaatkan. Dalam grup neraka yang juga dihuni Jepang dan UAE, hasil imbang tersebut terasa sebagai start yang buruk bagi Australia. Sedikit kecewa dengan gagal penalti,
Tetapi begitulah keputusan wasit, ujar McNichol. Frustrasi setelah itu karena kami punya kesempatan mencetak gol tetapi tidak berhasil, pada akhirnya jika kami tidak memanfaatkan peluang, kami dihukum. Pelatih Brad Maloney memilih langsung berfokus menghadapi 2 laga berikutnya. Australia masih harus menghadapi UEA dan tim favorit Jepang. Tentu saja kami ingin mengawali dengan 3 poin, tetapi kami tahu ini adalah permainan sulit melawan Vietnam, ucap Maloney. Hasilnya adalah imbang dan kami harus menggunakan ini untuk persiapan laga berikutnya, tegasnya. Dengan demikian, Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang menang pada laga pembuka Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 di grup C. Tim asuhan Nova Arianto mendapatkan tekanan di sepanjang pertandingan, tetapi bisa mempertahankan clean sheet. Keberuntungan memihak Garuda setelah lemparan jauh Fabio Aska berbuah penalti dan Evandra Florasta bisa memanfaatkannya. Usai buat malu Korea Selatan, Evandra Florasta yakin Timnas U17 Indonesia sapu bersih kemenangan. Ini setelah Timnas U17 Indonesia meraih kemenangan atas Korea Selatan dengan skor 1-0. Laga perdana grup C Piala Asia U17 2025 itu digelar di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi, Jumat, 4 April 2025. Gol semata wayang Timnas U17 Indonesia ke gawang Korea Selatan dicetak oleh Evandra Florasta. Pemain Bhayangkara FC itu mencetak gol melalui tendangan penalti pada menit ke-90. Awalnya, tendangan Evandra Florasta berhasil ditepis kiper Korea Selatan. Namun, arah bola kembali lagi ke Evandra Florasta. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melepaskan lagi si kulit bundar yang langsung masuk ke gawang Korea Selatan. Skor 1-0 itu bertahan hingga usai dan membuat Timnas U17 Indonesia menang atas Korea Selatan. Evandra Florasta mengaku sangat senang bisa membawa Garuda Asia mempermalukan Korea Selatan. Apalagi selama pertandingan berlangsung, Korea Selatan benar-benar terus memberikan tekanan kepada Timnas U17 Indonesia. Lini belakang Timnas U17 Indonesia benar-benar rapat dan berhasil menyapu bersih serangan dari tim lawan. Kemenangan ini tentu saja menjadi modal penting bagi Evandra Florasta DKK. Masih ada 2 laga selanjutnya yang harus diselesaikan oleh Timnas U17 Indonesia melawan Afghanistan dan Yaman. Kemenangan ini jelas berpengaruh untuk laga-laga selanjutnya, kata Evandra Florasta. Terdekat, Timnas U17 Indonesia akan melawan Yaman pada laga kedua grup C Piala Asia U17 2025. Laga ini akan berlangsung di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Senin, 7 April 2025. Setelah itu di laga terakhir, Timnas U17 Indonesia akan berjumpa Afghanistan. Duel ini digelar di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Kamis, 10 April 2025. Timnas U17 Indonesia ditargetkan PSSI untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025. Maka dari itu, tim asuhan Nova Arianto tersebut harus lolos hingga babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Saya semakin percaya diri untuk laga selanjutnya melawan Yaman dan Afghanistan. Saya yakin kami bisa sapu bersih kemenangan, tutup Evandra Florasta.